Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Basecamp Tapak Jalak. Kita mencoba untuk kembali belajar, kita mencoba kembali untuk mengupas sesuatu yang mungkin bisa memberikan nilai positif pada diri kita, paling enggak pada diri kita sendiri, seperti itu. Yang menanyakan tadi tentang kenapa harus semar, seperti itu ya Mas ya? Iya Pak. Kenapa harus semar? Sebetulnya sudah kita bahas kemarin sedikit tentang itu, tapi mungkin perlu penjelasan yang lebih detail kenapa harus semar, kan seperti itu. Kalau orang Jawa mengatakan semar itu kan Dewa ning ngarsa padha, dalam arti Allah yang berada di muka bumi, kan seperti itu. Itu kalau orang Jawa berpendapat. Mungkin bagi saudara-saudara beda pendapat, itu biasa, wajar, kan seperti itu. Tapi intinya di sini kita coba untuk belajar di situ, perlu digarisbawahi di situ. Kenapa harus semar? Sebetulnya kan sini kemarin sudah kita bahas kan 31 ya, salam 31 untuk sedulur-sedulur semua sampai lali. 31 itu adalah kemarin sudah kita singgung bahwa hati kita itu tercipta dari 4 unsur. Jadi kalau 4 unsur itu kenapa kok jadi 31? Karena apa? Yang 3 ini jelek, yang 1 ini yang bagus. Makanya kita sering menyebutnya 31 untuk mempermudah mengingat saja. Sebetulnya seperti itu. Jadi untuk mempermudah. Jadi 31 itu apa saja? Kemarin sudah kita singgung. Yang satu itu adalah emosi, yang satu itu nafsu, yang satunya lagi adalah setan, yang satunya nur Allah, kan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau manusia itu jelek itu biasa, kalau manusia itu jahat itu wajar, dan kalau manusia itu ame nuwun sewu punya sifat iri, dengki dan sebagainya itu juga lumrah-lumrah saja, kan seperti itu. Karena apa? Karena dalam hati manusia itu ada 3 yang jelek yang mempengaruhi manusia itu sendiri, kan seperti itu. Jadi kalau 3 lawan 1 itu menang 3 wajar, kan seperti itu. Jadi kalau yang bagus gimana? 3 lawan 1 tapi menang yang 1. Ini menjadi manusia yang super, kan seperti itu. Nanti kita coba bahas lebih lanjut gimana toh kuncinya, kan seperti itu. 3, 1. Nafsu, emosi, setan, nur Allah, kan seperti itu. Jadi kalau manusia itu jahat wajar, manusia itu jelek wajar, kan seperti itu. Tapi kita inginnya menjadi manusia yang super. Nah, gimana kuncinya biar manusia itu menjadi manusia yang super, dalam arti 3 lawan 1 tapi menang 1? Kuncinya sebetulnya ada di dua unsur antara nafsu dan emosi. Jadi kalau Simbah dulu ngomong kan lawan emosi dengan nafsu, lawan nafsu dengan emosi, kan seperti itu. Kalau nafsu dan emosi ini diadu, dia pada titik standar, sebetulnya setan sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang hidup adalah nur Allah. Kalau sudah yang hidup nur Allah, ini intinya akan menjadi kun fayakun. Dalam arti apa yang diinginkan manusia itu terjadi. Nah, gimana caranya? Lawan emosi dengan nafsu, lawan nafsu dengan emosi. Sidik-sidik wae, kan gampang dipahami. Iya, jadi kita ulang-ulang biar memang biar jelas, biar kita nggak salah penafsiran dan sebagainya. Jadi ketika manusia itu dalam arti tinggi nafsunya, dia akan menjadi pengabdi nafsu. Dan bila yang hidup itu emosinya, dia akan menjadi pengabdi emosi, kan seperti itu. Makanya sebetulnya setan mempengaruhi manusia itu menggunakan emosi manusia itu sendiri untuk mengalahkan manusia, menggunakan nafsu manusia untuk mengalahkan manusia itu sendiri, kan seperti itu. Nah, biar ini nggak bisa bekerja, ini harus pada titik zero, pada titik nol.
Kalau pada titik nol pasti ini nggak bisa, kan seperti itu. Nah, titik nolnya manusia itu gimana? Mungkin bagi orang yang sudah menikah itu lebih mudah. Dalam arti apa? Dengan hubungan suami istri ini akan menjadikan ini pada titik nol, pada titik zero, kan seperti itu. Jadi ketika manusia itu habis hubungan, dalam arti insan manusia itu habis berhubungan suami istri, dia akan pada titik nol, pada titik zero, emosi pada titik standar, nafsu pada titik standar karena habis yang ritual itu tadi. Jadi dengan seperti ini setan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kan seperti itu. Karena dia akan mempengaruhi nafsu, nafsunya pada titik tidur, dia mempengaruhi emosinya pun pada titik tidur. Makanya dengan sendirinya otomatis yang hidup akan menjadi nur Allah. Makanya manusia kalau ibaratnya nikah itu hukumnya Mas? Wajib. Jadi diwajibkan karena untuk apa? Untuk itu tadi. Untuk mempermudah kita melewati yang namanya ujian dunia, kan seperti itu. Sebetulnya kalau manusia itu yang ditargetkan ke dunia, dalam arti prioritas itu keduniawian, dalam arti cuma memikirkan dunia, kunci ini sudah cukup. Kenapa kunci ini sudah cukup? Dengan posisi yang hidup nur Allah, itu rezeki seakan-akan sudah datang sendiri, kesehatan sudah dijamin dan seperti itu. Jadi yang digoleki donyane kuwi rezekine wis teko dhewe, terus kesehatannya dijamin dan sebagainya. Karena pada dasarnya semua penyakit itu datangnya dari hati manusia itu sendiri. Entah itu kanker, entah itu darah tinggi, entah itu apapun penyakitnya, itu berasal dari hati manusia sendiri, dari pikiran manusia sendiri. Dia menjadi penyakit yang menggerogoti manusia itu sendiri. Jadi ketika hatinya bersih, ketika pikirannya positif, manusia itu dengan sendirinya sehat. Kan seperti itu. Dengan kita mudah mencari rezeki, pikiran kita juga lebih rileks dan sebagainya. Itu sudah berapa persen menyehatkan. Jadi kalau targetnya manusia itu cuma prioritas dunia, kunci 31 cukup. Jadi kuncinya adalah diselaraskan. Yang dua ini nggak bisa berbuat apa-apa, yang hidup nur Allah. Kalau sudah hidup nur Allah, kun fayakun. Jadi apa yang diinginkan, insya Allah itu lebih mudah. Jadi bagi yang belum menikah, ini memang agak berat. Dalam arti agak berat, memang harus ada usaha-usaha secara nyata untuk menyelaraskan yang. Oke, itu kalau yang sudah menikah itu memang mudah dengan cara sunnah Rasul itu tadi, itu sudah menyandarkan, dalam arti sudah pada titik zero dan menuju hatinya Allah, itu lebih mudah, kan seperti itu. Tapi bagi yang rekan-rekan mungkin sedulur-sedulur belum menikah, masih bujang dan sebagainya, memang perlu usaha yang lebih keras lagi. Karena apa? Ketika emosi kita tinggi, kita harus banyak-banyak olahraga untuk menguras energi, kan seperti itu. Jadi energi pada titik nol sudah terkuras, ini juga akan zero. Nah, ketika nafsu manusia itu tinggi, untuk bujangnya itu tinggi, dia harus banyak-banyak puasa untuk mengembalikan pada titik nol itu tadi. Jadi memang agak susah, perlu banyak puasa, perlu banyak olahraga, perlu banyak puasa, olahraga seperti itu. Makanya kalau sudah amin nuwun sewu, udah secara umur mungkin sudah cukup, ya mungkin langkah terbagus adalah menikah. Makanya menikah itu adalah amin nuwun sewu kan, pintu pembuka rezeki halal, kan seperti itu. Dalam arti dengan menikah itu lebih mudah sebetulnya untuk melewati ujian di dunia. Tapi ya itu tadi, dengan keselarasan, sama-sama mengerti, sama-sama memahami antara pasangan suami istri, itu bisa saling mengisi, saling memberi, mempunyai satu cita-cita yang sama, kan seperti itu. Jadi kadang orang terjebak dalam arti gini, ketika ekonominya hancur, ketika kesehatannya lagi kurang bagus dan sebagainya,
justru hubungan suami istri ini dihilangkan, dalam arti tidak dipikirkan. Karena apa? Pikiran kita sudah dialihkan kepada gimana kita mendapatkan uang, gimana kita mendapatkan rezeki itu tadi. Tapi kita nggak mau kembalikan kepada sumbernya, dalam arti kepada bensinnya yang bisa membawa ini lebih mudah, kan seperti itu. Jadi banyak orang yang terjebak di situ. Jadi ketika diuji amin nuwun sewu, ekonominya lagi turun, justru kita butuh energi yang positif dari seronya yang dua ini tadi. Tapi ini tidak dilakukan. Nah ini semakin jauh membawa kita ke dalam amin nuwun sewu, pemikiran yang memang mungkin bisa membawa kita ke jalan yang salah dan sebagainya. Jadi intinya kalau terjadi masalah dan sebagainya, itu memang paling mudah kembali kepada pasangan, kembali kepada hubungan suami istri tadi. Jadi mungkin pesan saya, perbaiki hubungan suami istrinya, dalam arti hubungan yang sehat, hubungan yang bisa sama-sama menerima, bisa sama-sama mendapatkan fly-nya ini tadi. Seperti itu mungkin. Nah, terus saniki intinya Semar niku di mana, Pak De? Oke, jadi kita kembali ke awal tadi. Di awal sudah dibilang kan, kalau Semar itu kan dewonya Ngarcopodo, dalam arti nol Allah yang ada di bumi, Allah yang ada di bumi, kan seperti itu. Letaknya di mana? Di hati manusia, hati yang selalu bersinar, hati yang itu tadi, yang sudah menyelaraskan yang ini tadi. Jadi kalau hidup nur Allah berarti hidup Semar dalam diri manusia, kan seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti ya itu tadi, intinya kun fayakun. Apa yang kita inginkan itu lebih mudah. Jadi kita lebih dekat, kita lebih doa-doa kita lebih dikabulkan, lebih diijabah, seperti itu. Jadi kalau ada ibaratnya orang mengatakan dalam arti ada pengasihan yang namanya apa itu namanya Semar Mesem, seperti itu. Sebetulnya dengan hidupnya Semar, hidupnya nur Allah, itu sebenarnya kita nggak usah mesem pun orang pasti udah tertarik. Kita sudah memancarkan aura-aura yang positif, kan seperti itu. Jadi kita nggak usah ritual A I U E O, tapi intinya cukup kita menghidupkan nur Allah, hatinya Allah. Kita sudah bisa mengalahkan nafsu, kita sudah bisa mengalahkan emosi, kita sudah bisa mengalahkan setan. Nah, di sini hidup nur Allah. Itu Semarnya nggak perlu mesem, Semar cukup ibaratnya diem aja, merengut pun insya Allah aura positifnya itu sudah memancarkan, seperti itu. Jadi lebih mudah dalam arti kita bergaul juga, rekan-rekan itu juga dalam arti lebih mudah mendekat, mudah dalam arti mudah memudahkan segalanya lah, intinya seperti itu. Itu yang saya alami seperti itu. Mungkin percaya atau tidak, tapi intinya kalau kita mau percaya yang lebih kan coba di apa itu namanya, dilakoni dulu, benar atau tidak, iya atau tidak. Nanti kalau sudah membuktikan pasti akan ada jawabnya, oh salah, oh benar. Ini di situ. Jadi kita nggak cuma dalam arti cuma ngomong A I U O, tapi kita nggak bisa membuktikan. Jadi intinya apa? Kembali ke diri kita sendiri, coba. Oh iya, aku tak banyak olahraga, aku tak banyak puasa, aku tak banyak memperbaiki dalam arti hubungan yang tadi, hubungan suami istri ini tadi, kan seperti itu. Kalau sudah ini tercapai, nanti gimana? Ada perubahan atau enggak dalam kita menjalani kehidupan dunia? Mungkin itu saja sekilas tentang gambarnya Semar. Jadi jelas ya Mas ya, Semarnya ada di nur Allah, hatinya Allah, hati yang selalu bersinar itu tadi. Nggih, Pak De. Intinya di situ. Jadi kuncinya adalah menyelaraskan yang dua. Ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa, yang hidup nur Allah, kun fayakun, insyaallah. Mungkin cukup segini. Mohon maaf bila banyak-banyak salah-salah kata, mungkin tidak
sesuai dengan pemikiran dari rekan-rekan. Saya sendiri manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf. Akhirul salam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 1.